Santa. Rindy. Rindy. Istana setan ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita pulang. Cepat tinggalkan tempat ini. Tolong Santa, Rindy. Stop! Stop! Aku tidak apa-apa. Aku masih hidup. Bantu Rindy Antika. Dia berkelahi dengan setan. Rindy bukan perempuan biasa. Dia pasti bisa mengatasinya sendiri. Santa, lihat itu. Jahanam. Mereka juga jadi korban tabib Karsono. Untung kalian masih hidup. Tidak dibunuh oleh si tabib setan itu.
Tuan Saudagar, silakan. Terima kasih. Minggu depan, saya sudah harus berangkat ke tempat tugas saya yang baru di Rembang. Oh ya? Ya, tapi saya takut. Takut? Takut apa? Akibat perang besar di Batavia, membuat orang Mataram menjadi benci dan dendam kepada kami orang Belanda. Tapi kalau masih ada orang-orang Mataram yang menyerang Belanda, pasti akan ditindak oleh Sultan Agung. Nih, buktinya peristiwa di Jepara dibiarkan saja oleh Sultan Agung. Sekarang, Tuan harus menolong saya. Menolong bagaimana? Tuan masih ingat Tiro? Iya. Diro seorang opas anak buah Kapten de Pos. Lalu dia menjadi anak buah Mayor Hendrik. Sekarang juga Tuan berangkat ke Rembang dan panggil dia ke sini. Untuk apa seorang opas bagi Tuan? Dia kenal baik dengan Mak Lampir. Mak Lampir? Ketemu lagi, Mak. Siapa lagi majikanmu yang sekarang? Majikanmu yang dulu Kapiten de Vos dan Mayor Hendrik sudah meninggal, bukan? Iya, Mak. Majikan saya yang sekarang Kapiten Markus. Jadi saya bekerja pada company sudah 3 kali ganti majikan. Tapi nasib saya masih begini-begini saja, Mak. Nasibmu memang jelek. Seumur hidup jadi opas. Jadi, sekarang aku harus datang kepada majikanmu yang baru. Kapiten Markus. Betul, Mak. Baik, sekarang kau pergi saja. Baik. Terima kasih, Mak. Nek, Ada tugas untukmu. tugas apa? Membantu sahabat kita orang-orang company. Apa yang harus saya lakukan, Nek? Melindungi mereka dari ancaman orang-orang Mataram. Mari, Nek. Kaisa, Kak, kita lari ya. Lari bagaimana? Saya tidak betah di sini, Kak. Aku juga. Lingkungannya tidak nyaman. Aku sedang sakit. Mana bisa lari? Baru 10 langkah sudah dibekuk oleh Dewi Racun. Percuma, Sawung. Lalu harus sampai kapan kita di sini? Sampai aku sembuh. Dan sesudah selesai berguru kepada Dewi Racun. Waduh, bisa bertahun-tahun, Kak. Dengar, Sawung. Menuntut ilmu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tempat. Dimanapun kita berada. Sebab tidak semua ilmu kita dapatkan dengan enak. Kadangkala kita harus mengalami yang paling pahit sekalipun. Dari kecil, kamu sudah terbiasa hidup enak. Bersama ayah dan ibu, serba kecukupan, dan tidak pernah merasakan kekurangan apapun. Nah, sudah waktunya sekarang kamu merasakan hidup tidak enak. Supaya jiwa kamu menjadi seimbang. Itu modal utama untuk menjadi orang yang berhasil.
saudara? Ada keperluan apa? Kami diundang oleh majikanmu, Kapten Markus. Katakan saja pada dia, Mak Lampir sudah datang. Bagaimana? Ya. Suruh mereka masuk. Dia tamu istimewa Kapten Markus. Ayo cepat buka pintunya. Mari, Mak. Silahkan masuk. Mari, Mak. Mari, Mak, silakan masuk. Ayo, Den. Mari, Mak. Tuan. Mak Lampir sudah datang, Tuan. Suruh masuk. Baik, Tuan. Silahkan, Mak. Diro, sini. Seram sekali. Saya kan sudah menjelaskan pada Tuan. Iya, tapi di luar dugaanku, ternyata lebih menakutkan dari yang kau ceritakan. Tapi, Tuan ini siapa? Saya juga belum mengenalnya. Yang itu siapa, Mak? Dia Indrajit, cucuku. Oh, silakan duduk, Mak Lampir dan Tuan Indrajit. Terima kasih. Saya berdiri saja. Dan tolong katakan, apa yang saya bisa bantu untuk kepentingan Tuan Kapiten? Besok saya akan ke Rembang. Saya butuh pengawal. Pengawal? Bisa. Saya punya pengawal. Satu pasukan prajurit, tapi tidak banyak. Sedangkan orang-orang Mataram yang suka bikin rusuh, kekuatannya besar. Saya dengar Mak Lampir seorang diri sanggup menghancurkan satu pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Tuhan jangan takut. Orang-orang Mataram itu, biar saya dan cucu saya yang urus. Itu memang benar, Tuan. Terima kasih, Mak Lampir. Terima kasih. Kapan selesai? Enak ya menguasai calon suami orang. Suami siapa? Suamiku. Heh, bicara jangan sembarangan ya. Mahesa itu belum ada yang punya. Dengar perempuan gatal. Aku yang pertama kali mendapatkan Mahesa. Lalu aku serahkan pada gurumu Dewi Racun. Kalau aku tidak menyerahkannya, sampai saat ini kamu tidak akan pernah bertemu dengan Mahesa. Aku tidak mau tahu apa yang kau omongkan. Yang aku tahu, sekarang Mahesa ada di sini. Titik. Dan semua yang kau omongkan bukan berarti Mahesa adalah calon suami kamu. Kurang ajar. Kau memang harus diberi pelajaran. Sekarang kita bertarung. Kalau kau bisa mengalahkan aku, berarti kau yang berhak memiliki Mahesa. Aku ikut. Aku juga. Mereka bertarung demi laki-laki. Mahesa, Mahesa, bangun Mahesa. Cepat, sebelum mereka melakukan pertumpahan darah, Mahesa. Percuma, Bondan. Diamnya Kaisa, berarti dia setuju.
Maju kalian bertiga, biar cepat beres. Sombong benar perempuan ini. Melawan aku saja, kok tidak becus apa-apa. Dia hebat. Ternyata kau ular berbisa. Ular berbisa? Iya. Kau pura-pura bodoh. Tidak bisa apa-apa. Lalu ingin berguru padaku. Ternyata kau pendekar yang sudah matang. Bahkan memiliki ilmu langka yang orang lain tidak bisa menguasainya. Ajian Margopati. Aku tidak berpura-pura. Dengan sungguh-sungguh aku ingin berguru padamu. Untuk menambah perbendaharaan ilmu kesaktian. Tidak. Aku tidak mau menerima kau sebagai muridku. Aku tidak mau melihat kau lagi. Cepat pergi dari sini. Baik. Aku akan pergi. Tapi dengan Mahesa. Apa hakmu terhadap Mahesa? Aku yang menculik dia dari rumah Sembara. Kau hanya bisa mencuri Mahesa dari tempat aku menyembunyikannya. Kau hanya pencuri. Ingat itu. Tidak ada jalan lain. Kita harus bertarung. Sebab aku juga penasaran. Sampai di mana kehebatanmu, Dewi Racun? Kurang ajar. Semua rencanaku jadi berantakan. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku harus tetap berusaha agar Dewi Racun menjadi pelindungku.
tidak apa-apa, Guru. Kurang ajar. Kalian anggap omongan gurumu ini apa? Hah? Main-main ya? Ampun, Guru. Sarukondo ada? Ada, masuk saja. Kapten Markus mau ke Rembang besok. Berapa kekuatan pengawal yang dia bawa? Hanya 1 regu. Bagus. Itu berarti santapan yang empuk. Tapi dia membawa seorang pengawal yang aneh. Pengawal yang aneh? Maksudmu? Seorang nenek-nenek. Mungkin dukun santet atau tukang tenung. Atau tukang sihir atau apa aku tidak tahu. Sebab penampilan menakutkan. Mukanya jelek dan kotor. Rambutnya panjang, pakai jubah. Dekil dan kusam. Membawa tongkat berkepala tengkorak manusia. Sakti? Tidak tahu. Sebab aku belum melihat dia menunjukkan kesaktiannya. Berbeda sekali dengan cucunya, Gagah. Tampak sekali seperti seorang pendekar. Kapten Markus orang Belanda. Tidak semata-mata dia membawa seorang nenek-nenek yang aneh kalau tidak ada apa-apanya. Tapi masa bodoh. Siapapun dia, kita bantai. Bunuh orang Belanda dan para pengawalnya, jangan sampai tersisa seorang pun. Bunuh Belanda! Bunuh Belanda! Bunuh Belanda! Siapkan senjata. Tiro, kamu ke sana. Semuanya, siaga!
Ada apa? Nenek sihir. Mak Lampir. Cepat lari. Mak Lampir mengamuk. Siapa dia? Aku sepertinya pernah melihat nenek itu. Kapan dan di mana ya? Aku jadi penasaran. Baiklah. Akan aku ikuti mereka. Bagaimana rasanya sekarang, Mahesa? Sepertinya ada kemajuan. Iya. Aku rasa kurang dari 1 bulan aku bisa sembuh. Betul. Kurang dari 1 bulan. Bagaimana tidurmu tadi malam? Baik sekali. Sekarang saya sudah bisa tidur dengan nyenyak. Seperti orang matinya Dewi. Hampir saja saya siram pakai air. Habisnya susah bangun. Bagus. Tadi malam kamu masih mimpi yang menakutkan? Tidak lagi, Nyai Dewi. Tongkatmu bagus. Hanya tongkat kayu biasa, Nyai Dewi. Sekedar untuk penyangga badan supaya tidak jatuh. Coba lihat. Tongkat jeleknya Dewi. Iya, coba lihat. Tongkatnya jelek, kayunya kayu pilihan, jadi terasa berat. Kok dibungkus segala? Orang bilang supaya lebih berseni. Saya yang mengakalinya begitu. Mahesa sih tadinya tidak mau. Akhirnya terbungkus juga. Maklum, dia buta seni. Nyai Dewi suka seni juga. Senewan. Yang benar saja. Loh, kenapa? Kalau pakai tongkat yang biasa-biasa saja, kenapa sih? Aku merasa aman pedang malaikat ini ada di sampingku. Aku bisa berbuat sesuatu kalau terjadi apa-apa. Iya, tapi kalau ada apa-apa pun, kamu tidak bisa melawan. Kamu kan sedang sakit. Sudahlah. Yang penting kita usahakan supaya orang-orang tidak curiga kepada tongkatku ini. Hei! Asik benar. Sedang membicarakan apa? Membicarakan kamu. Aku? Yang betul. Tanya dijawab tidak percaya. Apa kata Mahesa? Kamu cantik. Betul. Ya sudah kalau tidak percaya. Baik-baik, aku percaya. Menurut kamu, apa Mahesa bicaranya sungguh-sungguh? Maksudku, apa dia bicara dari lubuk hatinya? Kenapa tertawa? Mana aku tahu. Lubuk hati orang hanya Tuhan yang tahu. Kan bisa dilihat dari wajahnya. Wajah Mahesa itu polos. Biasanya orang yang polos bicara padanya. Ayo. Apa yang menjadi keinginan guru selama ini? Memiliki pedang malaikat. Apakah pedang malaikat itu sangat istimewa, Guru? Sangat istimewa. Tapi bukan karena itu. Sebab yang utama aku harus bisa memiliki pedang malaikat itu. Karena apa, Guru? Pedang istimewa itu adalah pedang kesayangan kekasihku. Siapakah pendekar yang sangat beruntung bisa menawan hati guru itu? Kama Sutra. Aku menyayangi apa yang ia sayangi. Dan aku akan mencari pedang malaikat itu sampai ke ujung dunia sekalipun. Mahesa murid Kama Sutra. Sudah tentu dia tahu tentang pedang malaikat. Bahkan kemungkinan besar sudah diwariskan kepadanya. Ya,
Terus terang saja, barangkali aku bisa membantu kamu. Yang benar. Heh, mau kemana? Kamu belum menjawab pertanyaanku. Lebih baik tidak usah bertanya kalau kamu tidak percaya. Jadi lelaki kok suka ngambek. Bukannya aku ngambek, tapi aku malas menghadapi orang yang tidak percayaan. Jadi nasihatmu bagaimana supaya aku dicintai oleh Mahesa? Nah, jawab dulu pertanyaanku. Dari mana datangnya cinta itu? Dari mata. Terus? Kata orang sih, cinta itu datangnya dari mata turun ke hati. Nah, kalau begitu, lakukan pekerjaan yang membuat Mahesa berutang budi sama kamu. Lalu? Jangan menuntut apa-apa kalau kamu sudah berbuat kebaikan. Kamu harus ikhlas. Usahakan Mahesa agar bisa sembuh dan pulih secepatnya. Dan usahakan juga agar Mahesa mengerti bahwa kamu menyayanginya. Jangan berikan nasihat ini pada Parti dan Siwu ya. Ini orang yang Aik janjikan kepada Ye, Kapiten. Siapa mereka? Tarub, Lawe, Tuma, Peter, dan Jolang. Mereka ini para pendekar nomor 1 yang tidak pernah kalah oleh jago Kadipaten. Oh ya? Ma, boleh aku minta bantuan untuk menguji mereka? Boleh, boleh. Indrajit, jajal mereka. Aku ingin tahu kehebatan mereka. Yang katanya jago-jago nomor 1. Ayo maju. Berlima sekalian. Kita dianggap enteng. Cuma bocah kutrit. Dia belum tahu siapa kita. Kita tunjukkan sekalian ilmu-ilmu kita kepada tuan company itu. Jadi, kita apakan anak muda ini? Dipelitir saja kepalanya. Biar dia tahu rasa. Oh, begitu? Iya, jangan tanggung-tanggung. Kami tidak main-main, anak muda. Ini antara hidup dan mati kamu dan kami. Mengerti? Bagaimana, Nek? Cucu saya minta izin untuk membunuh mereka. Jangan. Mereka ini orang-orang kita. Sesama orang-orang kita tidak boleh saling membunuh, Kapiten. Ya, tidak boleh. Mereka bukan musuh kita. Jangan, Indrajit. Mereka cukup ditundukkan saja. Baik, Nek. Kenapa dicegah, Tuan Kapiten? Kami ingin pertarungan ini tidak tanggung-tanggung. Hidup atau mati. Kalian tidak akan bisa mengalahkan cucuku. Indrajit, tunjukkan bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Siapa pemuda ganteng itu? Sepertinya aku pernah melihatnya. Hebat sekali pemuda itu.
Ternyata para company itu memiliki orang-orang yang sangat sakti. Bagaimana para jagoan? Kalian sanggup melawan cucuku? Mereka bukan tandingan Indrajit. Tandingan mereka hanya sekeras prajurit. Tapi aku rasa mereka masih ada gunanya buat kita, Kapiten. Ya, jadikan mereka pengawal. Baik, Kapiten. Jalan! Saudara-saudara, Tuan Company mau minta tanah-tanah kita untuk dijadikan jalan. Untuk itu, Company harus menggantinya dengan uang. Nah, bagaimana menurut saudara-saudara, benar atau salah yang saya sampaikan? Salah. Salahnya bagaimana, Nyai? Salahnya karena kamu pintar memutar lidah. Mempengaruhi rakyat untuk minta ganti rugi kepada Tuan Company. Itu hak kami, karena tanah kami mau dibuat jalan. Peraturan Company adalah siapa yang punya tanah, dia harus menyerahkan tanahnya untuk dibuat jalan. Sedangkan yang tidak punya tanah, dia harus bekerja sebagai pekerja rodi. Mengerti? Dengan upah berapa? Bayarannya makan, minum, dan hidup. Tahu? Kok begitu? Dengar! Tanpa company pun kami bisa makan, bisa minum, dan bisa hidup. Karena yang menghidupkan kami bukan company, tapi Tuhan. Pokoknya kalian harus patuh kepada company. Kalau tidak, nyawa kalian dan anak-anak sampai orang tua akan aku habisi. Peraturan apa itu? Tidak adil, tidak kami terima. Bagaimana saudara-saudara? Betul! Betul! Setuju! Setuju! Betul! Betul! Setuju! Setuju! Betul! Betul! Setuju! Iya. Ayo, siapa lagi yang ingin mati seperti kubu itu? Maju ke depan. Siapa yang berani melawan kami? Siapa? Aku. Kalian bukan manusia. Dasar biadab. Tidak punya perik manusiaan. Indrajit, dia lawanmu. Cepat bereskan. Putar batang leher. Mau kau apakan anak remaja yang tak berdosa ini? Dosanya sangat besar. Karena dia telah berani melawan kami. Dan sekarang, kau sendiri mengantarkan nyawamu ke sini. Indrajit, cepat kau habisi musuh-musuhku ini. Cepat!
cepat, jangan tinggal diam. Cepat lari anak muda selagi ada kesempatan. Tapi Kiai, cepat lari. Cepat lari! Cepat! Tangkap anak itu, jangan sampai lolos. Baik, ayo. Itu dia, cepat. Terus kejar. Sebentar saja sudah hilang. Ya, mana dia? Lihat, ada bekas jejak kakinya. Mana? Berarti dia bukan anak sembarangan. Ya. Kemana dia larinya? Ilmu ringan tubuhnya sangat tinggi. Ayo kita cari dia. Ayo kita kejar. Ayo. Ayo. Here. 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 Jangan terlalu cepat, repot banget mengikutinya. Baik, coba ikuti lagi pelan-pelan. Hop. Here. Iya. Oke, aku sudah hafal. Jangan merasa bisa sebelum kamu melakukannya tanpa mengingat-ingat lagi. Maksudmu? Tidak menghafal, tapi bergerak seperti air mengalir. Iya. Lihat. Hei, lihat anak muda lari lewat sini. Ada apa dengan dia? Itu urusan kami. Pokoknya lihat tidak. Lihat, Kemana larinya? itu. Kejar, sana, kejar. Jangan membiasakan berbohong. Aku tidak suka itu. Siapa yang bohong? Aku tidak bohong. Menyesatkan orang yang kau lihat itu bukannya berbohong. Tidak, aku tidak bohong. Aku bilang aku lihat itu. Ya aku tunjukkan pohon itu. Lagian siapa yang bohong sih? Malah pergi. Padahal cuma menunjuk pohon saja. Kamu benar juga. Kenapa aku mesti terkecoh oleh omongan kamu ya? Lihat itu. Kamu siapa? Saya Rangga Dara. Terima kasih pertolongannya. Sehingga mereka tidak mengejar aku lagi. Siapa mereka itu? Mereka itu pendekar-pendekar yang disewa oleh company. Company? Berarti Belanda? Ya, aku bentrok dengan mereka. Kamu gegabah. Company itu kuat sekali. Soalnya aku tidak tega melihat rakyat ditindas. Jadinya ya aku marah dan mengamuk. Tapi benar kata kamu, mereka terlalu kuat. Sehingga aku melarikan diri ke sini dan ditolong oleh kalian.
Dia sedang bertapa? Bukan, dia sedang berobat sebab kena racun ganas. Oh. Guruku juga benci pada Belanda. Oh ya? Kalau begitu, kita bisa jadi teman seperjuangan untuk melawan Belanda. Iya, kau bisa menghadap pada guruku. Guru, ada pelarian. Bukan pelarian, tapi buronan. Ah, sama saja. Pelarian kok masih muda. Buronan Belanda, Guru. Belanda? Ayo bicara, kok diam saja? Begini, Bu. Kok ibu? Guru? Saya kan bukan muridnya. Iya, terserah kamu. Begini, Bu. Saya dikejar-kejar oleh Belanda. Karena saya membela rakyat desa Lengkuas yang ditindas. Tanah mereka dirampas. Kepala desa yang menentang dibunuh di hadapan mereka. Lalu kamu kabur? Ya, mereka terlalu kuat. Belandanya sih hanya 2 orang. Tapi pasukannya banyak sekali. Dan apalagi mereka menyewa orang-orang yang sangat sakti. Terutama si nenek sihir itu. Nenek sihir? Ya. Nenek sihir itu yang menyuruh Grandong untuk membunuh kepala desa Lengkuas. Apa? Grandong? Ya, nenek sihir itu memanggilnya begitu. Mak Lampir. Nenek sihir itu pasti Mak Lampir. Ibu tahu? Dia musuhku. Kalau begitu, kita bisa bergabung untuk melawan mereka. Ya. Kamu boleh tinggal di sini dulu. Nanti kita akan susun rencana untuk melawan kompeni Belanda. Kau, bawa ke sini. Sini. Jalan. Jalan. Ini manis, ya. Tidak. Apa ini? Ini baru kesukaanku. Kenapa kau, ha? Tidak ada ampun bagi pengkhianat. Aku tidak berkhianat, Bajul. Aku dipaksa oleh kembali ini. Kalau tidak, aku dibunuh. Itulah pengkhianat. Karena takut mati, lebih baik menyerah, berpihak kepada musuh. Seharusnya kau lawan sampai mati. Ngomong itu gampang. Jangankan menghubungi Mak Lampir. Melangkah sedikit saja tidak bisa. Aku dikepung habis-habisan. Buktinya sekarang kau banyak waktu. Kenapa kau tidak pergi ke Mak Lampir? Minta ampun dan terus diam di sana. Sampai tiba saatnya kita semua menyerbu kembali ini. Dasar pengkhianat, terimalah hukumanmu. Atas perintah Mak Lampir kau harus mati.
Jangan takut. Mereka sahabat papi. Mak Lampir dan cucunya Indrajit. Ayo masuk. Terima kasih Tuan. Kami masih ada urusan penting. Lain kali kami akan datang lagi. Permisi Tuan. Iya. Kanjeng Tumenggung dipersilahkan menghadap langsung di Balai Dangin. Terima kasih. Silahkan. Apa ada perkembangan lain? Terutama yang ada hubungannya dengan Belanda. Tadi malam ada utusan kompeni dari Rembang. Belanda menginginkan perang besar di Batavia dapat dilupakan. Sehingga dendam kesumat dapat dikubur dalam-dalam. Selanjutnya dikukuhkan dalam suatu persahabatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Belanda selalu berkata seperti itu. Menguntungkan kedua belah pihak. Tapi di balik semua itu mereka ingin menguras seluruh kekayaan yang ada di Nusantara ini. Tapi tidak apa. Kita coba. Lalu, apa yang akan mereka perbuat? Gubernur Jenderal di Batavia akan mengirimkan utusan. Mohon Gusti dapat menerimanya. Setiap utusan Belanda yang datang ke sini, selalu saya terima dengan baik. Tapi dengan satu peringatan. Dia harus berbobot dan bukan berpangkat rendah. Saya ingin utusan yang berpangkat tinggi. Kalau perlu Gubernur Jenderal Batavia itu sendiri yang datang ke sini. Katakan itu kepada kompeni yang ada di Jepara. Sendiko. Kalau Gubernur Jenderal di Batavia mengirimkan utusannya ke sini, jika utusannya tidak berbobot, maka utusan itu akan saya tangkap, lalu saya jebloskan ke dalam bui. Sendiko. Apa tidak sebaiknya secara tertulis saja, Kanda? Tidak benar. Nanti malam aku akan membuat surat. Oh ya, panggil Tumenggung Danupaya dan juga Tumenggung Aryawangsa. Sendiko. Mau kemana lagi, Puspita? Ayah sudah capek. Aku juga. Kita kan sedang mencari Mahesa. Iya, lebih baik kita istirahat dulu. Ya, kita cari warung untuk makan dan minum. Benar. Sambil makan, kita pikirkan kemana Mahesa dibawa lari penculiknya. Ya, baiklah. Ada apa Grandong? Ada apa? Grandong, mau kemana? Tunggu Grandong. Berapa orang? 3. Masih muda, tapi ilmu silatnya hebat. Pasti hebat. Muridnya Dewi Racun. Yang mereka bicarakan siapa kira-kira? Siapapun orangnya, kita selidiki dulu. Ya, itu yang aku lihat. Tapi kita harus hati-hati. Sebab yang kita hadapi bukan tokoh sembarangan, tapi Dewi Racun. Kita jangan lama-lama di sini, Ayah. Lihat mereka itu. Siapa tahu yang mereka bicarakan itu Mahesa. Ayo cepat, Ayah. Iya. Tapi habiskan dulu makanan ini. Ya? Sudah, kita tidak ada waktu lagi. Ayo cepat, ayo Paman. Tunggu. Kenapa jalannya seperti dikejar maling? Ayah saja yang jalannya seperti keong. Saya sudah tidak sabar ketemu calon suami. Kita belum tahu yang di sana itu siapa. Mungkin saja bukan Mahesa. Makanya, kita harus cepat supaya segera tahu. Kita harus hati-hati, Puspita. Kita baru tahap menyelidiki. Kalau kita gerasa gerusu dan kehadiran kita diketahui, bisa-bisa mereka kabur lagi. Benar. Kehadiran kita harus sembunyi-sembunyi. Setelah kita yakin orang itu ada di sana, baru kita menampakkan diri untuk merebut Mahesa. Kalau begitu, ayo sekarang cepat. Jangan ngobrol melulu. Iya. Kenapa ketawa? Kapok kamu. Memang kenapa? Akibat memanjakan anak,
Sekarang kamu sendiri yang buat repot. Habis bagaimana? Sejak bayi sudah ditinggal ibunya. Ayo cepat, jangan ngobrol saja. Iya nak. Grandong, mau apa dia ke situ?